di channel Cross Culture Institute, channel Anda yang tegak berdiri di tengah. Kali ini saya ingin bicara tentang komunikasi politik presiden. Ini bukan kontak tembak. Karena kalau kontak tembak pasti ada yang korban di kedua belah pihak. Sedangkan ini cuma dari sebelah pihak. Kalau memang itu kontak tembak pasti ada kedua belah pihak. Jadi ini buktinya bukan kontak tembak, tapi ini pemberondongan. Maka kita mohon kepada aparat yang berwenang untuk mengusut tuntas. Dan masalah ini bukan masalah kecil, tapi pelanggaran yang besar. Jika masalah ini dibiarkan, maka kita ajak semua pemerhati HAM untuk menyeret masalah ini ke pengadilan internasional. Ini penting karena seorang presiden itu adalah seorang leader yang di dalamnya harus mempunyai kemampuan berkomunikasi, kemampuan menyusun pesan yang baik, dan kemampuan memahami pikiran audiens, pikiran rakyatnya. Disitulah justru presiden bisa memimpin public opini, tidak membiarkan liar kemana-mana sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi. Baik, saya ingin mulai dengan di dalam komunikasi itu, di quote in quote nanti membahas komunikasi politik. Di dalam komunikasi itu kita membagi 3 bagian cara berkomunikasi. Satu, komunikasi yang verbal, seperti sekarang saya bicara kepada Anda melalui simbol-simbol atau lambang-lambang yang berarti, quote and quote menggunakan bahasa. Dan ini gerak tangan seperti ini. Ya, kemudian saya susun, kemudian saya sampaikan melalui media ini supaya maksudnya apa? Anda dapat memahami apa yang saya sampaikan, supaya kemudian Anda dapat melakukan apa yang saya inginkan gitu. Itu kan tujuan komunikasi itu, supaya Anda kemudian bisa mengerti apa yang saya sampaikan, paham apa yang saya uraikan. Itu tujuan komunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua ada komunikasi nonverbal, yaitu yang menggunakan gestur, gerak tangan, mimik muka, gerak mata, ya, dan simbol-simbol lainnya. Seperti kalau di Jepang itu kalau begini itu artinya marah, kalau begini itu artinya selesai, ya. Kalau begini itu artinya dilarang. Kalau begini itu artinya yes, okay. Di Indonesia baru begini menyatakan bagus dan begini tidak bagus, ya. Mereka firm, mereka mengerti komunikasi yang dia bangun melalui gestur. Yang ketiga adalah komunikasi berdiam diri. Jadi apapun, presiden tuh harus cari mic, ucapkan sesuatu. Karena kalau dia diam aja itu spekulasi di dalam dan luar negeri makin menjadi-jadi kan. Ya, ini juga komunikasi. Walaupun tidak berbicara, walaupun tidak menyampaikan pesan, tapi audiens bisa membaca. Umpamanya ini presiden kita ini sampai sekarang tidak ada sepatah kata pun menyampaikan pesan apa-apa kepada masyarakat berkaitan dengan penembakan 6 korban pengikut Rizik Syihab di Tol Cikampek oleh polisi. Ini juga komunikasi. Silent is agree. Bisa diartikan sebagai setuju dengan tindakan polisi. Komunikasi yang tidak terucap ini, komunikasi silent ini, ya, silent communication ini, orang bisa menilai, menginterpretasikan macam-macam. Public opininya menjadi liar. Dia tidak berempati, ya, dia tidak punya rasa tanggung jawab, ya, dia macam-macam karena tidak ada pesan yang terdefinisikan sehingga orang mengerti. Akhirnya membiarkan rakyat berpikir liar, apa saja boleh. Nah ini saya juga tidak mengerti kenapa bisa begini, ya, sebab dalam satu sisi
presiden selaku kepala pemerintahan, dia bisa berpihak kepada polisi, membenarkan tindakan polisi. Karena ini adalah polisi politik, atau ketika dia memerankan sebagai kepala negara, maka siapapun yang ada di republik ini, itu adalah warga negara Indonesia yang harus dia ayomi, yang harus dia urus, yang dia menjadi penanggung jawabnya. Termasuk kelompok-kelompok petamburan itu. Nah, itulah kalau presiden selaku kepala negara dan presiden selaku kepala pemerintahan berbeda di situ. Kalau selaku kepala pemerintahan maka dia berkait dengan kebijakan politik. Tapi ketika menjadi seorang kepala, ia menjadi kepala negara, membawahi, mengayomi semua masyarakat warga negara Republik Indonesia yang ada di tanah air ini. Begitu. Terima kasih.